Door to door sehati 5 menit, pintu menuju kebersamaan. Salam Nusantara. Saya Katri Moya malam ini bersama sejarawan dan aktivis sosial yang kebetulan juga aktif menjaga kearsipan pojok Gus Dur yang kantornya di PBNU. Malam Cah Hasan. Malam Mbak. Oke. Cah Hasan, kita bicara soal Indonesia terkenal dengan negara maritim. Tidak lepas dengan sejarah ini, Malaka. Seberapa erat pentingnya sih sebenarnya ini Malaka dengan kebaharian dari Nusantara kita? Saya kira Ya. sangat menarik ya kita bicara Malaka, karena Malaka itu punya posisi sangat strategis. Walaupun hari ini dia terletak di negara Malaysia, tapi dalam konsep Nusantara itu dia juga termasuk bagian dari Nusantara. Jadi Kesultanan Malaka, di dalam sejarahnya Kesultanan Malaka ini berdiri tahun 1400 dan runtuh tahun 1511 karena serangan Portugis gitu ya. Kalau kita bicara Malaka, kita tidak akan lepas dari namanya Konun Malaka atau Undang-Undang Malaka. Nah, di dalam Kesultanan itu mesti untuk menjaga keserasian, menjaga ketertiban butuh hukum kan. Nah, di Malaka itu ada 44 pasal. Kan. Dari 44 pasal ini ada 12 pasal mengandung undang-undang laut. Kemudian sisanya undang-undang soal pernikahan dan perdagangan. Kurang lebih di dalam undang-undang ini, selain karena Kesultanan Islam ya, undang-undang ini bersifat kompromi terhadap adat, jadi terhadap masyarakat itu sendiri. Jadi Islam, undang-undang Islam bertemu dengan undang-undang adat, lahirlah undang-undang Malaka. Nah, yang menarik soal kebaharian atau kemaritiman gitu ya, atau kelautan itu jejaring dari Malaka itu sendiri. Jadi ada istilah di dalam sejarawan itu, ada Malaka, Maliki, Pulau Jawa, dan Maluku. Malaka, Malika, dan Maluku. 3M lah ya. Apa itu maksudnya 3M? Ya semacam koneksivitas dan jejaring lah. Dicari. Mereka sudah networking ya waktu itu ya? Ya, Networking. ya, karena jalur dagang rempah itu untuk ke Eropa mesti lewat Malaka. Kita tahu di Kesultanan di kawasan Maluku itu ada Ternate, Tidore, Buton, Jailolo, Bacan, Muna gitu kan. Kemudian di Jawa ketika itu ada Demak, ada Giri Kedaton gitu ya, kemudian ada Banten, kemudian Malaka gitu. Di abad 15 itu. Berarti kuat pada saat itu ya? Ya. Kelautan kita waktu itu. Ya sangat keren lah. Jadi ngomong maritim hari ini kita harus melacak sejarah kembali bahwa kita punya pengalaman sejarah panjang soal tidak hanya ngomong soal laut tapi juga ngomong soal darat, tapi perspektifnya maritim. Transaksinya maritim. Jadi kita punya dalil lah. Untuk itu. Iya. Sekarang diaplikasikan nggak sih sebenarnya? Saya kira, saya nggak tahu ya apakah kemudian di kita Indonesia kan punya deklarasi Juanda, kemudian tahun 80-an ada UNCLOS gitu. Itu punya keterkaitan nggak dengan yang masa lampau? Anda kan peneliti gitu kan. Kalau menilik sejarahnya kan kuat nih. Dengan kondisi sekarang kemaritiman kita, Cah Hasan? Saya kira ada kontinuitasnya mesti ada, karena basisnya sejarah itu kan kemudian ada kontinu ya, istilah ada keberlanjutan. Jadi semangat pikirannya itu masih ada lah. Bagaimana cara mengelola laut, bagaimana cara hidupnya, cara berpikirnya, mentalitasnya orang laut itu saya kira masih bisa kita temukan. Untuk konteks saat ini ya, ada keberanian rakyat berani, ya. Ada kejujuran ya orang laut itu. Baik, terima kasih Cah Hasan Basori.
Sahabat Nusantara, door to door sehati 5 menit, pintu menuju kebersamaan. Salam Nusantara. Salam.